Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video-video saya. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu komponen penting di dalam bahan pangan, ya. Yang akan saya bahas mengenai komponen gizi. Jadi di dalam bahan pangan ada dua komponen. Yang pertama adalah komponen gizi, yang kedua komponen non gizi. Komponen gizi pun dibagi menjadi dua, yaitu komponen gizi makro dan komponen gizi mikro. Komponen gizi makro ini merupakan komponen yang ada di dalam bahan pangan dalam jumlah yang banyak. Ya, artinya relatif banyak dibanding dengan komponen-komponen yang lain. Pembahasan kita kali ini mengenai salah satu komponen penting yang ada di dalam bahan pangan dan juga penting bagi tubuh kita. Ada dua golongan senyawa, yang pertama adalah fungsional dan yang kedua non-fungsional. Ya, ini kata kunci pertama. Yang kedua, pada saat produk ini atau bahan ini kita konsumsi, di dalam tubuh kita juga memiliki fungsi yang sangat vital. Yang pertama, ya, digunakan untuk sebagai bahan bakar. Ya, ini yang pertama, ya. Yang kedua, bahan ini selain digunakan bahan bakar, digunakan sebagai cadangan energi pada saat konsumsi makanan kita berlebih, ya. Maka produk ini akan disimpan atau bahan ini akan disimpan di lapisan adiposa yang memegang peranan penting juga. Yang pertama digunakan sebagai isolator, ya, artinya digunakan untuk menjaga kestabilan suhu tubuh. Ya, pada saat kondisi cuaca dingin, maka fungsinya digunakan untuk menghangatkan badan. Pada saat kondisi cuaca panas, maka digunakan untuk menyetabilkan suhu badan. Kemudian selain itu digunakan untuk bantalan organ penting, ya, misalnya seperti ada ginjal, kemudian paru-paru, jantung. Nah, di antara organ-organ penting itu diberi senyawa ini supaya tidak terjadi goncangan-goncangan dan lebih stabil. Nah, itu beberapa kata kunci mengenai bahasan komponen makro yang akan kita bahas. Ya, mungkin saudara sudah bisa menebaknya. Betul sekali, kita akan membahas mengenai lemak atau disebut juga dengan istilah lipida. Ya, jadi lemak ini di dalam bahan pangan itu ada dua jenis. Yang pertama adalah lemak yang terdapat di dalam produk hewani yang kita sebut dengan istilah lemak, dan lipida yang ada di dalam produk nabati yang lebih kita kenal dengan istilah minyak. Ya, jadi ada lemak, ada minyak, itulah lipida. Nah, apa yang disebut dengan lipida? Yaitu lipida yang memiliki adalah senyawa organik yang memiliki komposisi C, H, dan O. Nah, ini secara umum, tetapi ada beberapa lipida juga yang dia mengandung senyawa N dan P. Ini merupakan lipida-lipida fungsional yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Nah, kemudian tidak memiliki gugus fungsional khusus, ya, seperti pada protein misalnya, dia memiliki gugus banyak sekali variasinya, gugus fungsional, sehingga ada protein yang larut air, tidak larut air, kemudian ada asam amino yang polar, ada asam amino non polar, ya. Kemudian ada asam amino bermuatan. Sementara pada lipida, karena dia tidak memiliki gugus fungsional khusus, dia memiliki karakter yang hampir sama untuk seluruh lipida. Jadi karakternya hampir sama, ya, untuk setiap lipida karena dia tidak memiliki gugus fungsional. Kemudian kemampuan untuk berikatan dengan senyawa lain juga hampir sama. Merupakan ester dari asam lemak karboksilat rantai panjang dengan alkohol. Ya, inilah yang kemudian sering disebut dengan triasilgliserol apabila dalam satu asam lemak dalam satu lipida terdiri dari 3 asam lemak dan 1 gliserol. Tetapi ada juga asam lemak yang hanya terdiri dari satu rantai asam lemak saja yang berikatan dengan gliserol, misalnya contohnya pada lilin, ya. Ini juga merupakan lipida. Kemudian sebagian besar mengandung asam lemak. Jadi lipida ini sebagian besar mengandung asam lemak, tetapi ada beberapa lipida yang tidak mengandung asam lemak seperti senyawa steroid, ya, squalen, ini tidak mengandung asam lemak, tapi jumlahnya sangat sedikit. Nah, sehingga pada saat kita membahas lipida yang paling penting kita bahas adalah asam lemaknya yang merupakan bagian terkecil dari
lipida, sebagaimana pada saat kita membahas glukosa, maka bahasan utama kita terletak pada monosakaridanya. Ya, jadi lipida asam lemak. Sementara pada polisakarida atau karbohidrat yang kita bahas adalah monosakaridanya. Ini merupakan penyusun dari lipida. Ya. Nah, ada beberapa istilah penting di dalam dunia asam lemak. Ya. Nah, asam lemak ini terdapat di alam, ini memiliki C genap. Ya, C genap itu terdiri dari C4, ya, ada C6, C8, C10, ada juga C12 dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan C genap. Tetapi di dalam bahan pangan ada lipida yang memiliki C ganjil. Seperti C7 ada, C11 ada, C13 ada, C19, 17 ada. Itu maknanya apa? Itu merupakan lipida yang merupakan hasil rekayasa dari teknologi pangan. Aslinya awalnya adalah lipida genap, tetapi kemudian dipotong dengan teknologi sehingga menghasilkan lipida ganjil dengan tujuan tertentu, tentunya untuk teknologi pangan atau untuk perbaikan karakter pangan dan seterusnya, ya. Nah, jadi untuk molekul atau jumlah C di dalam produk lipida umumnya adalah C18 dan C20. Ya, jadi umumnya itu, tapi sebenarnya variasi C-nya itu sebenarnya sungguh besar, ya. Ada lipida dengan C4 sampai C40. Sebenarnya banyak, tetapi dari 4 sampai 40 ini jumlah C18 dan C20 itu jumlahnya jauh lebih banyak, ya, gitu. Kemudian ada istilah asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Ya, asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh ini merupakan ada tidaknya ikatan ganda di dalam asam lemaknya. Nanti akan kita bahas, ya. Baiklah, sebelum kita bahas lebih lanjut, ada beberapa fungsi penting lipida, ya, yang di awal tadi saya sudah singgung. Yang pertama digunakan untuk deposit lemak atau bahan simpanan lemak tubuh yang digunakan sebagai cadangan energi, ya. Jadi lemak tubuh ini akan disintesis di dalam tubuh apabila kita mengkonsumsi makanan yang jumlahnya lebih banyak dari keperluan energi. Nah, akan disimpan di bawah lapisan adiposa. Nah, setelah disimpan pun akan memiliki banyak fungsi, salah satunya sebagai cadangan energi. Kemudian yang kedua digunakan untuk isolator, ya, menjaga suhu tubuh. Kemudian untuk menjaga benturan sehingga organ dalam menjadi lebih terlindungi, ya. Nah, ada beberapa contoh lipida di dalam tanaman atau di dalam produk nabati yang kemudian sering disebut dengan minyak, ya, karena didominasi oleh asam lemak yang tidak jenuh, ya, sehingga bentuknya cair pada suhu ruang sehingga kita namakan sebagai minyak. Nah, biasanya diproduksi dari produk biji-bijian, ya. Ada minyak biji kapas, ini artinya minyak yang diproduksi dari biji kapas. Kemudian ada minyak kacang, ya, ini diproduksi dari kacang tanah. Ada minyak bunga matahari, ini diproduksi dari biji bunga matahari. Kemudian ada minyak kelapa. Nah, kalau di kita di Indonesia ini banyak jenis kelapa yang didominasi ada 2 kelapa. Produk utama yaitu kelapa sawit yang mempunyai 2 produk yang juga sangat terkenal yaitu minyak goreng dan margarin. Nah, kalau minyak goreng itu diproduksi dari CPO yang kemudian dipisahkan antara fraksi padat dan fraksi cair, dan fraksi cairlah ini yang kemudian diolah menjadi minyak goreng. Sementara fraksi padat dari CPO yang kemudian diolah menjadi margarin. Nah, itu adalah produk kelapa sawit. Sementara ada produk kelapa dari nyiur yang kita kenal dengan istilah kopra. Nah, ini banyak juga produknya, tapi yang paling banyak adalah produk minyak kelapa. Ya, minyak kelapa ini merupakan fraksi cair, ya, tetapi bentuknya jauh lebih cair dan lebih jernih dibanding dengan minyak sawit, ya. Minyak sawit, dan ini sebagian besar adalah dari oleinnya, ya, dari oleatnya. Nah, kemudian ada beberapa produk-produk yang lain, ya, produk lain yang merupakan turunan dari produk-produk itu yang berfungsi sebagai emulsifier. Ada mono dan digliserida, ya. Ini merupakan produk emulsifier. Kemudian ada beberapa lipida yang mengandung fosfat yang juga sangat penting di dalam teknologi pangan.
Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai dunia lipida, saya akan menjelaskan beberapa istilah penting yang nanti akan kita pakai di dalam beberapa produk lipida. Yang pertama ada istilah amfifilik ya. Jadi amfifilik ini merupakan satu molekul atau satu senyawa yang memiliki dua polaritas yang berbeda ya. Kepalanya bersifat polar, ekornya non polar. Itulah yang disebut dengan amfifilik. Nah, pada trigliserida yang tidak mengandung senyawa fosfat ya, yang cenderung larut air itu tentu terletak di bagian kepala, yang tidak larut air terletak di ekor. Nah, semakin panjang atau semakin banyak jumlah C-nya pada ekornya, maka akan cenderung lebih tidak larut air. Nah, kemudian ada beberapa senyawa fungsional seperti fosfatidilkolin, fosfatidilketanolamin, dan inositol yang berfungsi sebagai emulsifier. Itu pada bagian kepalanya dia bermuatan sehingga dia larut air, dan ekornya dia larut lemak. Nah, ini yang sering digunakan untuk berbagai keperluan, salah satunya emulsifier ya. Kemudian juga digunakan sebagai sabun, deterjen, itu yang digunakan untuk membersihkan ya. Bagian ekornya itu biasanya berikat dengan kotoran, bagian kepalanya yang dia larut air digunakan untuk berikatan dengan air sehingga dia bisa menarik kotoran. Kemudian ada istilah lemak konjugasi. Lemak konjugasi ini hanya pada asam lemak tak jenuh yang memiliki ikatan lebih dari satu. Yang dimaksud dengan konjugasi merupakan atom C ya yang dikelilingi oleh atom C yang memiliki atom ganda. Ya, jadi atom C yang memiliki ikatan ganda ya. Jadi ini ikatan gandanya dua di sisi kanan dan sisi kiri. Bagian tengah inilah yang kemudian disebut dengan konjugasi. Ada istilah juga asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh ini terkait dengan ada tidaknya ikatan ganda. Ya, ada tidaknya ikatan ganda. Yang dimaksud dengan asam lemak tidak jenuh, ini asam lemak yang memiliki ikatan ganda. Kenapa dia bisa terbentuk ganda? Ya, karena ada salah satu C yang tidak berikatan dengan H. Ya, supaya dia lebih stabil atau dia tidak teroksidasi, maka satu elektronnya akan dipakai bersama dengan C yang lain sehingga akan membentuk satu ikatan lagi yang sebelumnya sudah ada satu ikatan sehingga dia akan menjadi ikatan ganda ya. Karena apa? Karena adanya satu C yang tidak mengikat satu tangan H ya. Ada istilah juga asam lemak sederhana dan asam lemak campuran ya. Oke, terus nanti kita akan jelaskan juga mengenai asam lemak omega. Oke. Ini contoh bentuk dari lipida yang paling banyak di alam, yaitu triasilgliserol atau trigliserida. Ya, triasilgliserol atau trigliserida artinya satu senyawa gliserol, ya, satu senyawa gliserol akan berikatan dengan 3 asam lemak. Ya, nah kebetulan ini contohnya adalah asam stearat, sehingga menjadi tristearin. Tri ini 3, stearin adalah asam stearat. Nah, apabila ada triasilgliserol atau trigliserida yang mengikat 3 asam lemak yang sama, maka namanya adalah asam lemak campuran, asam lemak sederhana. Asam lemak sederhana ini didefinisikan sebagai triasilgliserol atau trigliserida yang mengikat 3 asam lemak tapi sama semua. Nah, jika salah satu dari 3 asam lemak ini berbeda, misalnya pada C nomor 1 atau C nomor 2, atau C nomor 3 berbeda, maka namanya asam lemak campuran. Ya, artinya asam lemak yang memiliki atau lipida yang memiliki asam lemak yang terdiri dari 3 asam lemak di mana berbeda. Ya, nah berbeda boleh hanya satu yang berbeda, boleh tiga-tiganya berbeda semua. Misalnya ada stearat, kemudian palmitat, kemudian ada oleat, boleh juga. Ya, atau hanya satu aja berbeda, misalnya stearat, palmitat, stearat boleh juga. Ya, itulah yang dimaksud dengan asam lemak campuran. Oke. Kemudian ini nama-nama asam lemak ya. Jadi ada nama dagang, kemudian ada nama kimia. Nama kimia ini didasarkan pada jumlah C-nya. Kemudian ini contohnya adalah asam lemak yang memiliki C2 yaitu CH3COOH. Nah, CH3COOH namanya asam cuka. Kemudian ada asam
lemak yang memiliki C3 sehingga disebut dengan propanoat. Ada CH3, CH2, COOH, ya. Ini terdiri dari 3. 1, 2, 3, ya. Kemudian ada asam butirat yang memiliki C4 atau disebut dengan asam butanoat. Ada asam valerat yang memiliki C5 atau disebut dengan pentanoat, ya, 6 yang disebut dengan pentanoat. Kemudian ada asam kaproat yang disebut dengan heksanoat. Ada kaprilat disebut juga oktanoat, ada kaproat disebut juga dekanoat, ada laurat, miristat, palmitat, stearat, kemudian ada arahidonat, ya. Nah, dari asam lemak ini terdapat di alam paling banyak dari C18 sampai C20. Ini yang paling banyak terdapat di alam. Yang lain ada tetapi jumlahnya tidak begitu melimpah. Nah, dilihat dari karakternya yang dikategorikan dalam lipida itu dari C4 ke atas. Ya, itu kalau kita lihat dari karakternya. Kenapa? C2 dan C3 ini masih larut air. Ini masih larut air. Kenapa? Karena C-nya hanya sedikit. Ya, C sedikit hanya C-nya 2 saja, yang ini 3 sehingga dia masih larut di dalam air. Sehingga ini tidak dikategorikan di dalam lipida atau lemak. Ya. Karena apa? Karena definisi lipida itu adalah senyawa yang tidak larut air, ya. Nah, walaupun sebenarnya dia memiliki gugus lemak, ya, dia memiliki gugus lipida. Nah, jadi sekali lagi yang masuk di dalam kategori lipida ini dari C4 dan seterusnya atau ke atas. Berikutnya ada beberapa penggolongan lipida berdasarkan struktur kimianya. Jadi lipida ini digolongkan berdasarkan struktur kimianya. Yang pertama ada trigliserida atau triasilgliserol. Ini merupakan jumlah asam lemak yang paling melimpah, lebih dari 95%. Lemak di alam bentuknya adalah trigliserida atau triasilgliserol. Ini berfungsi untuk menyentabilkan asam lemak itu sendiri, ya, dari hidrolisis dan oksidasi. Kemudian ada lilin. Ya, lilin ini terdiri dari 1 gliserol dan 1 asam lemak. Biasanya berikatan dengan alkohol. Kemudian ada fosfogliserida, ini merupakan asam lemak fungsional yang di dalamnya ada fosfatidil etanolamin, ada fosfatidilkolin, fosfatidilserin, dan fosfatidil inositol. Nah, senyawa-senyawa ini merupakan asam lemak penyusun dari lecitin yang banyak digunakan sebagai emulsifier di dalam produk pangan, ya. Jadi kita mengenal istilah lecitin yang ada di kuning telur. Ada juga lecitin yang terdapat pada kedelai yang disebut dengan soy lecithin. Itu digunakan sebagai emulsifier. Ini terdiri dari fosfatidil etanolamin, fosfatidilkolin, fosfatidilserin, dan fosfatidil inositol. Nanti kita akan bahas satu persatu dari masing-masing senyawa ini. Kemudian ada golongan sfingolipida. Ini juga merupakan lipida fungsional yang di dalam tubuh kita gunakan terkait dengan sel saraf dan kecerdasan, ya, atau daya ingat. Ini yang disebut dengan sfingolipida. Ada sfingomielin yang digunakan untuk mielinisasi dari sel saraf sehingga transfer komunikasi saraf, transfer impuls saraf menjadi lebih cepat sehingga daya ingat kita menjadi lebih bagus. Ada cerebrosida dan gangliosida. Ini nanti akan kita bahas satu-satu. Kemudian ada golongan asam lemak yang tidak, golongan lipida yang tidak mengandung asam lemak yaitu sterol. Ini terdiri dari steroid dan squalen, ya. Ini misalnya seperti vitamin A yang tidak mengandung asam lemak yaitu hanya beta karoten. Kemudian ada steroid yang banyak kita jumpai misalnya seperti vitamin D dan vitamin E, ini juga tidak mengandung asam lemak. Nah, kita akan membahas mengenai golongan asam lemak yaitu asam lemak tak jenuh. Tadi sudah kita singgung bahwa asam lemak tak jenuh itu adalah asam lemak yang memiliki ikatan ganda. Kenapa dia terbentuk ikatan ganda? Karena salah satu dari asam lemak ini memiliki C yang tidak mengikat H, sehingga untuk menyetabilkan diri, dia berikatan dengan C terdekat yang ada di sebelahnya dengan sharing elektron. Ya. Nah, asam lemak tak jenuh ini terdiri dari 3 golongan. Yang pertama, asam lemak tak jenuh yang hanya mengandung 1 asam lemak tak jenuh, yaitu yang disebut dengan monounsaturated, yang juga disebut dengan mono
etanoid atau monoenoat ya. Ini asam lemak yang hanya memiliki satu asam lemak jenuh saja, tak jenuh saja. Kemudian kalau asam lemak tak jenuh yang ikatan gandanya lebih dari satu, maka disebut dengan polyunsaturated fatty acid atau disebut dengan polyethanoid atau polyenoat ya. Nah, golongan yang ketiga adalah turunan eicosanoid yang juga merupakan salah satu golongan penting dari lipida, karena lipida ini digunakan digunakan sebagai salah satu penyusun hormon ya, sehingga sangat penting. Kemudian juga eicosanoid ini sangat terkenal ya karena ada golongan EPA dan DHA yang juga digunakan sebagai untuk terapi kecerdasan ya, digunakan untuk anak pada masa pertumbuhan atau balita, sehingga bisa digunakan untuk membentuk sel otak ya. Eicosanoid ini merupakan turunan dari senyawa yang berasal dari lemak eicosapolionat ya, yang meliputi ada prostanoid dan leukotrien ya. Kemudian prostanoid sendiri terdiri dari prostaglandin, prostasiklin dan tromboksan ya. Jadi ini merupakan senyawa-senyawa fungsional yang digunakan di dalam tubuh kita ya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai kategori penting di dalam lemak ya. Ini hanya berlaku pada lemak tak jenuh saja yang kita kenal dengan istilah lemak omega ya. Ada omega 7, ada omega 9, ada omega 6, ada omega 3. Bagaimana lemak ini disebut omega? Jadi sekali lagi, minyak tadi lemak atau minyak. Jadi yang dimaksud dengan minyak omega atau lemak omega atau lipid omega adalah hanya lipid yang memiliki ikatan ganda saja. Ya, sekali lagi, lipid yang memiliki ikatan ganda. Jadi sebenarnya di dalam lipid ganda ini ada istilah omega, ada istilah delta. Ya, ada istilah omega, ada istilah delta. Kalau istilah omega itu ada omega 7, omega 9, omega 6, dan omega 3. Sementara untuk istilah delta ada delta 9, delta 5, delta 6, delta 9. Ya. Ada delta 9, delta 5, dan delta 6. Ya. Bagaimana pembedaannya? Untuk omega, ini penggolongan lipida berdasarkan perhitungan ikatan ganda dihitung dari ekornya. Sementara delta ini dihitung dari kepalanya. Ya, dihitung dari kepalanya. Jadi posisi C yang memiliki ikatan ganda dihitung dari kepalanya, itulah penggolongan delta. Saya akan kasih contoh cara membaca C, 16, kemudian tanda panah 9. Jadi C ini memiliki, atau lipida ini, asam lemak ini memiliki C16 yang memiliki ikatan rangkap pada C9 atau delta 9, maka dia akan masuk dalam kategori omega 7. Kemudian asam oleat yang memiliki C18 memiliki ikatan rangkap pada C9, maka dia adalah omega 9. Asam linoleat yang memiliki C18 yang memiliki ikatan rangkap pada C9 dan 12, maka dia omega 6. Kemudian asam arakidonat yang memiliki C20 memiliki ikatan rangkap pada C5, C8, C11, C14, dia masuk kategori omega 6. Ya. Kemudian asam oleat yang memiliki C18 memiliki ikatan rangkap pada C9, C12, C15, dia masuk dalam kategori omega 3. Oke, kita akan buktikan untuk C16 9 omega 7 ya. Nah, ini gugus fungsinya COOH. Ini adalah C nomor 1, kemudian C nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Untuk penggambaran ya, penggambaran C ganda ini harus digambar seperti ini ya. Karena ikatan C pada lipida ini dalam konfigurasi cis, sehingga harus digambar sejajar ya, bukan konfigurasi trans
kalau trans berseberangan, nah ini menjadi seperti ini ya. Ini 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini delta 9. Oke, karena kita hitung dari kepalanya. Kalau kita hitung omeganya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka ini akan menjadi omega 7 dan delta 9. Oke, cukup jelas ya. Supaya Anda menjadi lebih jelas lagi, silakan Anda coba di rumah. Untuk asam oleat C18, delta 9, omega 9, atau asam linoleat dengan C18 yang memiliki delta 9 dan 12, golongan omega 6. Ya, silakan dicoba sendiri di rumah. Ya, ini contoh asam lemak jenuh. Ya, ini adalah cara penggambarannya. Jadi berdasarkan kesepakatan boleh digambar dengan menuliskan seperti ini. Ini adalah kepalanya, kemudian CH2, 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 boleh ditulis seperti ini lengkap, tapi boleh juga ditulis dengan penulisan yang seperti ini. OH, kemudian hanya digambarkan jumlah ke bawah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya. Jadi boleh digambarkan seperti ini, boleh juga digambarkan dalam bentuk seperti ini yang tidak perlu ditulis CH3, CH2-nya ya. Ini contoh asam palmitat, kemudian contoh asam stearat. Jadi untuk asam lemak jenuh maka akan membentuk struktur lurus seperti ini, akan membentuk struktur lurus seperti ini. Ini asam lemak jenuhnya. Oke, akan bentuk struktur lurus. Sementara pada asam lemak tak jenuh, yang penggambarannya harus digambarkan dengan lurus karena ini dalam konfigurasi cis. Nah, dalam kenyataan dari struktur 3 dimensi, khusus untuk asam lemak yang memiliki rantai ganda, dia bentuknya akan bengkok. Nah, sehingga semakin banyak asam lemak gandanya, dia akan semakin banyak membentuk bengkokan-bengkokan ya. Dia akan menjadi seperti ini. Ini nanti akan terkait dengan tingkat bentuk cair atau padatnya. Ini juga sangat dipengaruhi oleh jumlah bengkokan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seperti ini. Maka dia akan bengkok ke sini, begini, 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 bengkok lagi, dia akan bengkok ke sini begini ya. Nah, jadi ini adalah struktur 3 dimensi dari asam oleat yang memiliki C18 ya. Oke, pembahasan asam lemak ini merupakan pembahasan yang enak sehingga kita bisa mendapatkan beberapa ilmu yang selama ini belum kita ketahui ya. Jadi sebelum saya akhiri video ini, silahkan bagi Anda yang belum subscribe ya, silahkan subscribe. Kemudian jangan lupa juga share video ini supaya lebih banyak lagi orang yang paham mengenai dunia lipida terutama dan kemudian dunia teknologi pangan ya. Jadi bagi Anda yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih ya. Jadi lipida ini juga merupakan salah satu komponen yang sangat penting di dalam bahan pangan yang juga banyak mempengaruhi karakter ya. Jadi bahan pangan yang di dalamnya mengandung lipida dalam jumlah yang banyak atau didominasi lipida, maka produk pangannya akan menjadi produk pangan yang tidak larut air, artinya sudah susah bercampur dengan air ya. Tapi untuk produk lipida, untuk produk pangan yang kadar lipidanya sedikit, ini biasanya akan membentuk karakter yang lebih mudah larut air. Nah, kemudian yang paling penting lagi bahwa lipida di dalam bahan pangan ini digunakan sebagai pembentuk cita rasa atau akan memberikan rasa enak dan gurih. Jadi untuk produk pangan yang banyak mengandung lipida, rasanya biasanya akan menjadi lebih enak dibanding yang kadar lipidanya sedikit. Oke.